Dava. Saya Raditya Yusuf. Nama saya Muhammad Rian. Nama saya Anifah Fajriani. Jadi hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau ke Museum Geologi. Jadi kita kesini tuh melihat contoh dari batuan beku. Saksikan ya. Ini saya akan menjelaskan mengenai siklus batuan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan siklus batuan? Siklus batuan merupakan sebuah proses perputaran batuan yang mana berasal dari magma hingga keluar ke luar permukaan bumi hingga masuk lagi ke dalam bumi melalui proses endogen dan eksogen. Siklus batuan berawal dari magma yang kemudian melalui proses pendinginan atau biasa disebut proses kristalisasi berubah menjadi batuan beku. Lalu batuan beku ini berubah lagi menjadi sedimen akibat adanya proses pelapukan. Jadi sedimen itu merupakan hancuran-hancuran dari batuan beku. Lalu sedimen ini berubah lagi menjadi batuan sedimen akibat adanya proses kompaksi. Jadi hancuran-hancuran ini mengalami proses pemadatan berubah menjadi batuan sedimen. Lalu batuan sedimen dan batuan beku ini bisa lagi berubah menjadi batuan metamorf yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Lalu batuan metamorf ini mengalami proses peleburan hingga akhirnya kembali lagi menjadi magma. Batuan beku itu awalnya proses terjadinya itu dari magma letusan gunung berapi yang mendingin, lalu mengeras dan juga tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Magma ini tuh berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada baik di mantel atau maupun kerak bumi. Proses pembentukan batuan terjadi dalam siklus batuan. Jadi nggak hanya batuan beku, namun terjadi juga dua pembentukan lainnya yang tentunya itu saling berkaitan. Awalnya itu yang pertama ada genesa batuan beku, atau disebut juga batuan beku intrusif, sama yang tadi kedua ada batuan beku ekstrusif. Lalu juga untuk jenis genesa batuan beku, selain dari itu ada tambahan untuk jenis batuan beku gang, korok, atau celah. Nah, untuk penjelasannya sendiri, batuan intrusif itu terbentuk di dalam bumi. Nah, batuan beku ini tuh adalah batuan yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi, yaitu pada kedalaman sekitar 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Kalau misalnya batuan beku, gang, korok, atau celah itu terbentuk pada celah-celah atau bagian subsurface. Jadi di lokasi pembukaan magmanya itu di sela-sela lapisan batuan-batuan atau pada corong yang pas mau keluar magmanya. Nah, terus yang ketiga itu ada batuan ekstrusif. Nah, batuan ekstrusif ini tuh nama lainnya itu lava. Nah, terjadinya itu berarti kan kalau misalnya lava terjadinya pada saat gunungnya meletus. Batuan tersebut juga disebut dengan batu lelehan atau batuan piroklastik. Lalu ada dari ciri-ciri batuan beku. Ciri-cirinya itu memiliki sifat yang keras karena tentu saja batuan beku yang dapat dilihat dari bentuk fisiknya. Dan yang ada di museum juga ada dua jenis, yang batuan beku yang terang dan batuan beku yang gelap. Lalu yang kedua itu ada ciri-cirinya berbentuk sangat padat. Yang ketiga ada tidak mempunyai stratifikasi dan pelapisan. Lalu juga yang keempat, tidak mengandung fosil kecuali telah tertimbun oleh material piroklastik. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu homogen dan kompak. Identifikasi batuan beku. Yang pertama ada indeks warna. Indeks warna yaitu perbandingan mineral berwarna gelap dengan mineral berwarna terang warna pada batuan beku
berkaitan dengan komponen mineral penyusunnya. Batuan beku berwarna cerah umumnya merupakan batuan beku asam yang tersusun dari mineral klasik, contohnya adalah granit dan riolit. Kemudian selanjutnya ada batuan beku dengan warna abu-abu gelap hingga hitam, umumnya tersusun dari mineral klasik dan mafik, contohnya andesit dan diorit. Selanjutnya, batuan beku dengan warna hitam kehijauan ialah batuan beku basa yang tersusun dari mineral mafik, contohnya gabbro dan basalt. Kemudian ada batuan beku dengan warna hijau kelam, ialah batuan beku ultra basa yang tersusun hampir seluruhnya dari mineral mafik. Yang kedua, tekstur batuan. Yang perlu diperhatikan mengenai tekstur dalam batuan beku, yaitu yang pertama ada derajat kristalisasi, dikenal dengan 3 kelas derajat. Yang pertama ada holokristalin, yaitu batuan beku di mana semuanya tersusun oleh kristal. Tekstur holokristalin adalah karakteristik batuan plutonik. Kemudian ada hipokristalin, yaitu apabila sebagian batuan terdiri dari massa gelas dan sebagian lagi terdiri dari massa kristal. Kemudian yang ketiga ada holohyalin, yaitu batuan beku yang semuanya tersusun dari massa gelas. Tekstur holohyalin adalah terbentuk sebagai lava, obsidian, kemudian dik dan sil, atau sebagai facies yang lebih kecil dari tubuh batuan. Selanjutnya, setelah derajat kristalisasi ada granulitas. Granulitas didefinisikan sebagai besar butir ukuran pada batuan beku. Pada umumnya dikenal 2 kelompok tekstur ukuran butir, yaitu pheneric dan aphanitic. Pheneric, besar kristal-kristal dari golongan ini dapat dibedakan satu sama lain secara megaskopis dengan mata biasa atau mata telanjang. Kristal-kristal jenis pheneric ini dapat dibedakan menjadi halus, sedang, kasar, sangat kasar. Kemudian ada aphanitic. Dikatakan aphanitic apabila ukuran butir individu kristal sangat halus sehingga tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Kemudian ada kemas atau fabrik. Di dalam kemas atau fabrik ada yang pertama namanya bentuk kristal. Di bentuk kristal ada euhedral apabila bentuk kristal dan butiran mineral mempunyai bidang kristal yang sempurna. Kemudian ada subhedral apabila bentuk kristal dari butiran mineral dibatasi oleh sebagian bidang kristal yang sempurna. Kemudian ada anhedral apabila bentuk kristal dari butiran mineral tidak mempunyai bentuk yang asli. Yang kedua, ada relasi, merupakan hubungan antara suatu kristal satu dengan yang lainnya dalam suatu batuan dari ukuran, dikenal equigranular apabila memiliki ukuran kristal yang relatif seragam. Kemudian inequigranular apabila memiliki ukuran kristal yang tidak seragam. Kemudian komposisi mineral. Menurut Deret Bowen, reaksi de Bowen ialah deret skema yang menjelaskan proses pembentukan mineral pada saat magma mengalami pembekuan, di mana tiap mineral memiliki titik beku yang berbeda-beda. Mineral di posisi terbawah ialah mineral yang paling terakhir terbentuk. Terdapat 2 deret reaksi Bowen, yaitu discontinue, dan continue. Di sebelah kiri tabel terdapat suhu kristalisasi dan di sebelah kanan adalah batuan jenis yang terbentuk. Kemudian discontinue deret ini disebabkan karena tidak adanya hubungan atau keberlanjutan proses. Nah, pada deret ini mineral yang terbentuk ialah mineral olivine pada suhu paling tinggi yang menyusun batuan beku ultramafik. Yang kedua adalah proxin yang membentuk batuan mafik. Pada suhu yang lebih rendah lagi terbentuk amfibol dan biotit yang biasanya membentuk batuan beku intermediate. Keempat, kemudian terbentuk potasium feldspar dan muskotif membentuk batuan beku basic. Kemudian yang tadi discontinue, sekarang continue. Terdiri dari kelompok mineral plagioklas yang mana terjadi reaksi mineral menerus, yang mana mineral sebelumnya ikut serta dalam pembentukan mineral selanjutnya. Semakin ke bawah maka kandungan kalsium semakin rendah dan natrium semakin tinggi. Apabila ke atas maka sebaliknya.
Struktur batuan beku. Yang pertama ada masif, yaitu bila batuan pejal. Yang kedua ada jointing, bila batuan tampak mempunyai retakan-retakan. Yang ketiga ada fasikuler, yaitu dicirikan dengan adanya lubang-lubang gas. Fasikuler sendiri terbagi menjadi 3, yaitu skoria, pumice, dan aliran. Kemudian ada amigdaloidal, yaitu bila lubang-lubang gas telah terisi oleh mineral-mineral sekunder. Selanjutnya, terdapat struktur aliran. Biasanya terbentuk pada bagian dari magma atau lava yang berdekatan pada bidang pendingin secara cepat pada kontak langsung, menunjukkan mineral-mineral yang sejajar mengikuti arah aliran magma sebelum membeku. Yang terakhir, ada struktur bantal. Struktur bantal ialah struktur yang dinyatakan pada batuan ekstrusi tertentu yang dicirikan oleh massa yang berbentuk bantal atau menyerupai bantal. Penampakan batuan beku. Terdapat banyak sekali penampakan batuan beku baik di dunia maupun di Indonesia. Contohnya seperti bentuk atau penampakan bentuk intrusi dike, bentuk intrusi shield, bentuk intrusi stalk, bentuk intrusi lakolit, bentuk intrusi lapolit, bentuk intrusi roof pendant, bentuk intrusi pipe, dan bentuk intrusi batolit. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, selanjutnya saya akan menyebutkan hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok kita di Museum Geologi. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai nama dan jenis batuan, di Museum Geologi sendiri juga terdapat beberapa batuan. Tentu tidak hanya batuan beku, batuan sedimen dan juga metamorf sekalipun ada di museum ini. Namun, berhubung kelompok kita akan membahas mengenai batuan beku saja, maka di sini saya akan menyebutkan temuan mengenai batuan beku saja. Pertama, kami menemukan jenis batuan sebagai berikut, yaitu basal, skoria, gabbro, granit, dan obsidian. Selanjutnya, terdapat banyak sekali jenis batuan dari berbagai daerah, seperti yang diambil dari dalam permukaan bumi, di dalam gua, di atas permukaan bumi, dan lainnya. Adapun beberapa batuan tersebut terbentuk dan disebut sebagai fenomena kars. Banyak sekali fenomena kars yang terjadi di Indonesia. Terdapat juga contoh batuan lain yang kami temukan. Di antaranya ialah berbagai jenis batuan gamping, mulai dari teksturnya dan lainnya. Kemudian ada juga berbagai jenis granit, sama seperti batuan gamping, banyak sekali jenis granit yang kami temukan. Kemudian ada batu yang berwarna hitam. Kemudian jasper merah atau batuan merah, batu pasir, dasit, dan lava basal. Itulah diantaranya yang kami temukan yang terdapat di Museum Geologi. Makasih ya teman-teman semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dadah!